Ambulan jenazah korban mutilasi bagian 2. Aparat kepolisian dapat mengungkap kasus itu dengan cepat. Diki ditangkap di tempat persembunyiannya yang masih di Jawa Barat. Ia mengaku gelap mata karena selalu dihalangi pergi. Korban juga sering berkata kasar dan membentak. Adapun jasad korban setelah selesai diperiksa guna melengkapi berkas acara pemeriksaan segera dikembalikan agar bisa dimakamkan. Dalam hal ini keluarga korban memilih penyedia jasa ambulan swasta. Husain pagi itu sedang bersantai sambil memberi pakan ikan di halaman rumahnya hingga sebuah panggilan masuk. Ada yang meminta jasad ambulans untuk mengantar jenazah dari Bekasi menuju Sragen. Ia juga diberitahu semua informasi yang berkaitan dengan jenazah. Lelaki itu tak bisa menolak, bukan karena alasan cuan, melainkan karena sebagai penyedia ambulans ia memang tak bisa menolak, apalagi kalau sudah menyangkut jenazah. Katanya wajib diterima meski uangnya tipis. Husain pun bergegas, mengingat akhir pekan ini ia bisa meminta ditemani anaknya Ali untuk ganti menyetir. Singkat cerita, Husain berangkat berdua siang hari pukul 2. Rencananya mereka akan berjalan beriringan dengan mobil anak-anak korban. Biasanya cerita Husain, tiap kali membawa jenazah, ia selalu merasakan adrenalin meluap. Entah mengapa, timbul dorongan untuk secepatnya sampai di tujuan. Namun hari itu berbeda. Dia justru mengemudi lebih tenang. Mungkin disebabkan itu adalah pengalaman pertamanya membawa jenazah mutilasi. Meski ia sudah diberitahu kalau jenazah telah diperlakukan sedemikian rupa agar tetap tampak utuh. Ambulan Husain menempuh rute melalui jalan tol Cikampek, Pantai Utara hingga Weleri, Solotigo dan seterusnya. Jalur tol tahun itu belum selengkap sekarang. Baru keluar Cikampek, Husain sadar mobilnya ternyata sudah terpisah dari iring-iringan. Sepanjang gilirannya menyetir, lelaki itu tidak menjumpai keanehan sedikit pun. Dia pun mengaku sebetulnya jarang betul mengalami kejadian yang mengherankan saat membawa jenazah. Malah menurutnya membawa ambulan sama saja dengan mengangkut barang. Setelah melewati Weleri, Husain digantikan Ali. Anaknya yang satu ini cukup mengerti jalan. Husain mempercayakan perjalanan pada Ali sepenuhnya sehingga ia bisa beristirahat barang sebentar. Husain tak sadar berapa lama ia tertidur. Ali yang membangunkannya. "Pak, kita hampir sampai." Refleks Husain melek. Ia melihat Ali berbicara pada seseorang, minta ditunjukkan alamat. Segera ia sadar posisinya berada di sebuah jalan raya yang menghubungkan Sragen Purwodadi. Dari titik itu rupanya sudah dekat ke alamat. Tanpa kesulitan berarti ambulan sampai di tujuan. Orang-orang langsung menyambut kedatangan jenazah dengan tangis duka yang meluap-luap. Jenazah lekas diturunkan lalu dibawa ke sebuah rumah. Itu adalah rumah orang tua Waluyo yang ditempati adik ragilnya. Jenazah Waluyo direncanakan untuk dimakamkan malam itu juga di pemakaman terbatas milik keluarga. "Jam berapa sekarang?" Husain bertanya pada anaknya. Ali menengok jam tangan dan ia langsung kaget, bukan alang-palang. "Jam 7. Baru jam 7. Kenyataannya memang baru jam 7. Mobil pengiring belum lagi tiba dan Husain kemudian diberi kabar bahwa mereka masih tertinggal jauh di Pemalang. Secepat-cepatnya dari Pemalang ke Sragen adalah 6 jam.
Mestinya waktu tempuh Bekasi Sragen normalnya 12 jam. Husein dan Ali tak habis pikir betapa itu mudah terjadi. Tetapi karib kerabat mayit amat berterima kasih dengan kegesitan mereka mengantarkan jenazah. Jadi apa yang menimpa mereka berdua? Mereka bahkan tak mengerti. Semua terasa wajar. Sama sekali tidak ada yang aneh. Ali mengatakan dirinya hanya fokus ke depan. Satu-satunya yang ada dalam kepalanya adalah mengantarkan jenazah secepatnya. Kedua orang itu lalu mencoba mengemudi lebih cepat sepanjang perjalanan pulang. Hasilnya berangkat dari Sragen pukul 10 malam, tiba di rumah jam 9 pagi. Dulu pernah mobil bapak saya jadi harum menusuk sampai berhari-hari setelah mengantar jenazah seseorang. Pernah juga mobilnya bergerak maju mundur semalaman sebelum mengantar jenazah ke Cibarusah. Tetapi kejadian Pak Waluyo ini lebih membuat saya heran, cerita Ali.